Hujan orografis adalah hujan yang terjadi pada daerah pegunungan. Dan hujan orografis terjadi karena adanya kenaikan udara yang mengandung uap air dari daerah lembah menuju ke atas karena dibawa oleh angin. Kenaikan udara yang mengandung uap air dan menuju ke atas ini akan menyebabkan penurunan suhu di atas gunung. Kemudian terkondensasi hingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya hujan. Nah, hujan inilah yang dinamakan sebagai hujan orografis. Hujan orografis ini pasti terjadi di daerah gunung. Sebab pasti yang mempengaruhi terjadinya hujan ini adalah angin yang membawa udara yang berisi uap air tersebut. Angin yang membawa udara tersebut bersifat kering dan biasanya disebut sebagai angin fon. Sedangkan daerah atau tempat terjadinya angin fon disebut sebagai daerah bayangan hujan. Kronologi terjadinya hujan orografis. Di daerah pegunungan terdapat udara yang mengandung uap air di sekitar pegunungan tersebut. Terdapat angin fon yang ada di sekitar wilayah gunung, menyebabkan udara yang mengandung uap air tersebut bergerak ke atas, mendaki lereng, dan semakin tinggi. Semakin tinggi uap air yang dibawa oleh angin, maka akan semakin mengalami pengembunan. Hal tersebut disebabkan karena udara di atas semakin dingin, sehingga uap air yang melintas di sana akan mengalami pengembunan atau kondensasi. Pengembunan atau kondensasi ini akan membentuk sebuah awan hitam. Setelah mengalami kejenuhan, titik-titik air yang berada di atas akan mengalami kejenuhan sehingga menurunkan kandungan air yang berada di dalamnya. Titik-titik air yang jatuh inilah yang disebut sebagai hujan. Hujan yang terjadi ini disebut dengan hujan orografis. Beberapa manfaat hujan orografis. Yang pertama, membasahi tanah atau wilayah pegunungan. Kemudian, menyuburkan tanaman, menyegarkan suhu udara, membersihkan udara, mengurangi polusi udara di daerah front, menambah cadangan air bersih, dan menambah cadangan air minum untuk binatang yang tinggal di daerah pegunungan. Dampak negatif dari hujan orografis yaitu merusak atau mematikan berbagai jenis tanaman, kemudian mematikan sumber makanan bagi binatang, menyebabkan binatang banyak mengalami kematian, merusak tempat tinggal binatang, dan menyebabkan terjadinya banjir. Hujan zenital merupakan jenis hujan yang sering terjadi di daerah tropis maupun subtropis dan biasanya turun pada saat posisi matahari hampir tegak lurus dengan permukaan bumi. Proses hujan zenital adalah dimulai dari terjadinya yang karena pemanasan matahari tinggi terhadap massa udara yang banyak mengandung uap air dan biasanya terjadi saat bertemunya angin pasat tenggara dan angin pasat timur laut. Pemanasan tersebut mengakibatkan proses penguapan dan membuat massa udara naik secara vertikal. Setelah naik, massa udara akan mengalami penurunan suhu sehingga terjadi peristiwa kondensasi atau disebut dengan pengembunan terhadap uap air yang terdapat di dalam massa udara tersebut. Peristiwa kondensasi ini ditandai dengan terbentuknya gumpalan-gumpalan awan konveksi yang biasa terlihat di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator.
Saat titik jenuh awan tercapai, awan akan melepaskan butiran-butiran air yang jatuh ke bumi atau disebut dengan presipitasi. Nah, hujan inilah yang biasa kita sebut sebagai hujan zenital. Hujan muson. Biasanya kita sering mendengar angin muson. Yap, hujan muson terjadi dikarenakan adanya angin muson. Angin muson terjadi karena adanya pergerakan semu tahunan matahari dengan garis balik utara dan garis balik selatan. Hujan ini turun dalam kurun waktu tertentu, dan dari sebab inilah yang menyebabkan musim kemarau dan musim penghujan. Karakteristik yang dimiliki hujan muson adalah 1. Terjadi dikarenakan oleh berhembusnya angin muson barat. 2. Biasanya terjadi rutin atau setiap hari dan disebut musim penghujan. 3. Biasanya terjadi selama 6 bulan lamanya. 4. Terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Proses terjadinya hujan muson adalah sebagai berikut. Diawali dengan kedudukan matahari yang ada di sebelah selatan bumi, yaitu dekat dengan benua Australia. Akibatnya, suhu yang ada di benua Australia lebih tinggi dibandingkan suhu yang ada di benua Asia. Karena suhu yang tinggi memiliki tekanan yang lebih rendah, maka dapat dikatakan benua Australia memiliki tekanan minimum dan yang memiliki tekanan maksimum adalah benua Asia. Adanya udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah berarti itu mengindikasikan bahwa adanya angin yang berembus dari benua Asia ke benua Australia. Angin tersebut banyak melewati perairan, sehingga banyak mengangkut uap air. Ketika melewati Indonesia, angin tersebut mengalami kejenuhan dan akan turun sebagai hujan. Dan hujan inilah yang dinamakan hujan muson.